Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik kelas 5, kita berjumpa lagi di tema 2, subtema 3, pembelajaran 4. Di channel kesayangan kita bersama dan ditemani oleh Kak Sasa, materi pembelajaran kita kali ini diambil dari buku tema 2, kelas 4 dan buku penilaian Bu Bana. Tujuan pembelajaran kita adalah 1. Memahami cara menghargai usaha orang lain. 2. Menceritakan kembali isi teks. 3. Sikap tanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan. Cara menghargai usaha orang lain. Cara yang dapat dilakukan untuk menghargai usaha orang lain. Pertama, tidak merendahkan usaha orang lain. Kedua, tidak mengganggu usaha orang lain. Ketiga, tidak merasa iri terhadap keberhasilan usaha yang dicapai orang lain. Keempat, bersaing dengan sehat jika kita memulai usaha yang sama. Dan kelima, membantu usaha orang lain ketika kita telah sukses. Nah, adik-adik, pada layar sudah muncul gambar seorang petani. Ini adalah usaha penjualan bibit tanaman. Perhatikan gambar di samping adik-adik. Menurutmu, apa jenis usaha yang ditunjukkan pada gambar tersebut? Ya, ini adalah usaha penjualan bibit tanaman. Meskipun terlihat sederhana, bayangkan jasa penjual tanaman tersebut. Dia menyediakan bibit-bibit aneka tanaman yang akan tumbuh menghijaukan dan memperindah lingkungan. Daun-daun hijau tanaman-tanaman itu akan menyediakan banyak oksigen buat kita. Dengan oksigen yang selalu tersedia, maka kesehatan kita akan terjaga. Sekarang kamu tahu kan betapa besar jasa penjual bibit tanaman tersebut? Menjadi seorang penjual bibit tanaman merupakan salah satu kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kamu telah memahami kegiatan ekonomi yang berkembang di Indonesia. Setiap orang akan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ada yang menjadi petani, pedagang, nelayan, pegawai swasta, pegawai negeri, tenaga medis, pengusaha, dan lainnya. Meskipun berbeda, setiap kegiatan usaha ekonomi harus kita hargai. Bagaimana cara kita menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain? Cara menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain antara lain sebagai berikut. 1. Menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan perekonomian. 2. Menghormati usaha ekonomi orang lain dengan tidak iri atas keberhasilannya. 3. Menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan orang lain. Keempat, meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positif orang tersebut. Adik-adik, apakah kalian ingat bagaimana menceritakan kembali isi teks? Nah, coba kalian ceritakan kembali isi teks yang barusan saja Kakak Sasa bacakan. Bagaimana caranya? Caranya adalah perhatikan langkah-langkah untuk menceritakan kembali teks berikut. Nah, ingat-ingat ya. Pertama, 1. Ya. Bacalah teks yang akan kamu ceritakan kembali. Bacalah teks yang akan kamu ceritakan kembali. 2. Buatlah daftar pertanyaan berdasarkan atau berpandu pada pertanyaan adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Lalu, jawablah pertanyaan-pertanyaan tersebut. 3. Rangkailah kembali jawaban-jawaban menjadi paragraf yang lebih singkat. Sikap tanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan. Seperti apa itu adik-adik? Mari kita simak. Masyarakat harus sadar akan kewajibannya menjadi kebersihan lingkungan, misalnya tidak membuang sampah sembarangan, menjaga kebersihan lingkungan, mengikuti kerja bakti membersihkan lingkungan. Apakah kalian masih punya contoh yang lain? Boleh kalian sebutkan ya. Contoh hasil sikap tanggung jawab terhadap kebersihan di masyarakat adalah
Seperti apa jika kita melakukan tanggung jawab tersebut? Apa akibatnya? Lingkungan bersih dan nyaman pastinya. Terhindar dari penyakit tentu. Timbul kepedulian pasti. Kehidupan masyarakat yang harmonis luar biasa. Nah, sampah yang menumpuk harus dibersihkan dengan penuh rasa tanggung jawab. Karena sampah adalah tanggung jawab kita bersama. Dalam menjalankan kegiatan ekonomi adik-adik, setiap orang harus melakukan dengan penuh tanggung jawab. Penerapan tanggung jawab sangat penting bagi terciptanya keharmonisan dalam kehidupan warga masyarakat. Selain itu, dengan penerapan tanggung jawab dapat terjalin kerukunan dan persaudaraan antar warga masyarakat. Penerapan tanggung jawab juga dapat menciptakan ketertiban, keamanan, dan ketenangan dalam masyarakat. Bagaimana jika tidak ada penerapan tanggung jawab di masyarakat? Tidak adanya penerapan tanggung jawab di masyarakat akan menyebabkan terjadi ketidakharmonisan dalam hubungan antar warga masyarakat. Kekacauan terjadi di mana-mana, tidak adanya kerukunan antar warga masyarakat. Selain itu, tidak ada tanggung jawab tidak akan tercipta ketertiban, ketenangan, dan keamanan dalam masyarakat. Oleh karena itu, biasakanlah bersifat bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adik-adik, untuk kerjasama dengan orang tua, bagaimana jika semua orang dalam keluargamu tidak melaksanakan tanggung jawab masing-masing? Apa yang terjadi dalam keluargamu? Ya, boleh kalian tulis jawaban kalian pada kolom komentar di bawah video pembelajaran kita kali ini. Demikianlah adik-adik pembelajaran kita hari ini. Terima kasih untuk perhatian, semangat, dan kolaborasinya. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe juga membunyikan tanda lonceng. Kak Sasa mohon undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa adik-adik. Salam.